Anda kembali dalam Tech Conference 2021 dengan tema Future 5G, Global Connectivity, Cloud Computing, and Internet of Things. Dan kita akan lanjutkan sesi Q&A masih bersama Edward Sanusi, Chief Technology and Product Officer dari PT Linknet Tbk. Dan kita langsung saja, Pak Edward, ini menjawab pertanyaan-pertanyaan kembali dari para pemirsa CNBC. Yang pertama dari Zidni yang berasal dari Serang. Pertanyaannya adalah tentang ISP yang dikemukakan tadi kan tidak sekedar menyediakan infrastruktur saja, tapi mengarah konten. Boleh diperjelas jalan teknisnya untuk blank spot di pedalaman. Menarik sekali nih Pak Edward. Sudah sempat kita singgung tadi sedikit ya Pak Edward. Terima kasih pertanyaannya ya. Ini memang pertanyaan yang menarik nih. Mungkin saya ceritakan sedikit ilustrasi kenapa sih internet service provider itu nggak bisa hanya sekedar kabel ya, penyedia infrastruktur ya. Ini misalnya sebelum menjawab yang tadi soal blank spot, ini misalnya saya asumsikan misalnya kita ya sama-sama tahu sekarang kan drama Korea lagi marak ya, semua orang nonton gitu. Ini misalnya ada episode terakhir nih dari yang seru gitu ya, semua orang pengen nonton. Jadi misalnya ada adalah satu perumahan dekat rumah saya gitu, misalnya semua pengen nonton 1.000 orang gitu ya. Dan untuk nonton 1 jam katakanlah mereka mesti download 1 giga gitu ya, berarti ada 1.000 giga ya yang mesti di-download dari servernya View gitu misalnya di Korea sana gitu misalnya ya. Nah mereka View Korea itu pasti kan punya cara buat kirim ke Indonesia dan kirim ke Linknet gitu ya. Nah kalau misalnya caranya itu konvensional pasti kan 1.000 ini akan jalan semua, 1.000 giga dari perumahan ke Jakarta, dari Jakarta ke Singapura, dari Singapura ke Korea gitu. Nah cuman kan di dunia digital ini kita bisa bilang bahwa ada sistem kopi ya, artinya satu kopi itu kan sebenarnya sama, yang ditonton kan semuanya sama. Jadi kenapa nggak mereka kirim satu kopi ke Linknet, taruh di Linknet gitu ya. Jadi semua pelanggan itu nontonnya dari kopi yang ada di Linknet aja, nggak usah lari ke sana gitu. Nah ini maksud saya peran ISP di bidang logistik ini seperti itu sih, bahwa dengan seperti itu kita bisa bikin bandwidth itu efisien sebenarnya. Bagus buat operator, bagus buat konten, bagus juga buat operator, karena sama-sama benefit. Mereka dapat experience, kita dapat saving infrastruktur, capacity gitu. Nah untuk menjawab blank spot memang seperti tadi saya sebutkan tidak mudah sih. Tantangan terbesar di Indonesia menurut saya adalah blank spot ini. Karena tidak semua area itu kita bisa jangkau dengan kabel ya. Bahkan dengan BTS pun belum tentu gitu. Artinya memang PR kita di sini masih besar sih Pak. Jadi ibaratnya ini yang mungkin memang mesti nggak bisa dijawab sendirian oleh Linknet karena kami tentu saja berusaha menambah jaringan ya. Cuman kita Indian tetap butuh apa ya upaya bersama lah ya menggunakan segala macam teknologi yang ada gitu ya, mau satelit, mau telekomunikasi wireless, mau apapun buat menjangkau ini. Karena menurut saya Indian memang, dan saya rasa pemerintah juga udah memiliki target ke sana ya, bahwa konektivitas itu udah menjadi hak seluruh warga gitu. Betul. Jadi memang ini butuh upaya bersama-sama seluruh industri dan pemerintah juga sih buat ke arah sana. Gitu. Menarik sekali. Tapi apakah dengan teknik dan strategi yang seperti dijelaskan oleh Pak Edward sebelumnya, ini menjamin adanya kecepatan yang lebih baik begitu? Karena memang sudah didistribusikan dengan operator yang sudah berada di dalam negeri. Betul. Memang itu memang masalahnya ini dari dulu kan selalu kita pengen konten tuh lokal gitu misalnya disebutkan, nggak lari keluar dari segi penerimaan. Memang salah satunya ini nih kalau menurut saya nih. Jadi gimana caranya ISP itu kita bisa punya apa istilahnya punya kapabilitas dan punya service juga buat melakukan kerjasama dengan content provider ya. Jadi bukan cuma sekedar gelar jaringannya, habis itu ya udah silakan pakai gitu. Tapi kita juga mesti tahu bahwa customer kita banyak nonton Netflix. Ya kita mesti ngomong sama Netflix gimana caranya supaya bikin jaringannya itu dengan mereka efisien gitu. Ketemunya di mana, mau melakukan apa itu kita perlu ngobrol gitu. Jadi itu yang mungkin ke depan memang kita mau nggak mau proaktif mesti cari tahu customer kita itu rata-rata pakai untuk apa dan kita berusaha buat deliver that content itu in the best way dan efficient way ke customer kita. Semakin efisien tentunya pasti akan semakin disukai oleh pelanggan pada akhirnya ya Pak Edward. Oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Nestia Anggiar. Pertanyaannya adalah kepada Pak Edward, kondisi jaringan di Indonesia saat ini bisa dibilang kurang merata dan hanya terpusat di Pulau Jawa saja. Bagaimana plan dari Linknet untuk pemerataan fasilitas jaringan antara pelanggan di Pulau Jawa dan pelanggan lain di luar Pulau Jawa? Ya, memang ini saya sebutkan tadi juga. Terima kasih pertanyaannya ya. Ini memang pertanyaan yang susah buat dijawab. Ya karena memang keinginan semua operator itu adalah menjangkau sebanyak-banyaknya ya. Karena kalau kan bisa ke seluruh wilayah gitu ya Pak Edward. Cuman memang upaya apa sih yang dilakukan ya, kami juga memang berusaha buat ibaratnya kita pelan-pelan gitu ya. Artinya menambah jaringannya tahap demi tahap gitu. Makanya kalau dilihat dari perkembangan kami kelihatan kami berusaha lihat mula-mula dari Pulau Jawa, kemudian ke Bali ya.
Dan kenapa juga kita pilih Batam dan Medan, itu karena kita punya presence juga di dekat sana gitu ya. Jadi kebetulan kita punya gateway, ada beberapa itu di Singapura, dari sana kita bisa ke Batam dan ke Medan gitu. Jadi ini memang strategi kami, memang kita akan mencoba satu persatu pulau kita datangi gitu ya. Cuman memang sayangnya memang tidak mungkin melakukan rollout yang sifatnya langsung masif ke seluruh daerah gitu ya. Jadi bisa dijawab bagaimana summary-nya ya, satu step by step gitu ya Pak, sedikit-sedikit, tapi kita pengen memang menjangkau seluruhnya sih. Karena memang kita pengen industri ini bisa home broadband penetration di Indonesia itu yang benar-benar naik gitu, dari sekitar cuma 17% tadi. Berarti saat ini memang masih terpusat di Pulau Jawa dan nantinya akan ke Pulau Sumatera atau terpusat ke wilayah mana? Sebenarnya pasti kita ngelihat dari footprint sekarang Pak. Jadi kalau di Jawa ini pun kita belum merata ya. Kita baru ada di sekitar 23 kota kan, dan di Jawa itu mungkin sekitar, seingat saya sekitar 19 apa 20 gitu ya. Jadi boleh dibilang Jawa sendiri kita masih banyak kota yang belum kita datangi belum gitu ya. Tapi sambil jalan kayak di abis Medan mungkin ya kita bisa lihat kota yang dekat Medan gitu, misalnya Palembang ataupun Padang gitu ya. Jadi strategi kami ke arah sana sih. Jadi pelan-pelan kalah luar dari jaringan kami ya. Kemudian apalagi Pak yang dilakukan untuk menggait pelanggan-pelanggan baru akhirnya nanti selain mendatangi satu persatu, apakah secara teknis ada strategi-strategi khusus begitu? Ya memang suka nggak suka sih di benak banyak masyarakat itu memang ISP itu internet itu kayak komoditas ya, kayak listrik gitu. Listrik itu kan nggak ada bedanya ya, mau ambil dari baterai A, baterai B, sama-sama dapat listriknya. Sama-sama gitu. listriknya. Internet juga selama 10 mega, 20 mega, 50 mega gitu ya. Makanya kami salah satu cara kami ingin istilahnya memberikan yang beda gitu di kalangan pasar kami adalah berusaha memberikan konten sih. Karena ya seperti yang saya sebutkan bahwa suka nggak suka memang internet itu digunakan untuk konten. Jadi kenapa kalau misalnya kita bisa bundling konten yang harganya memang bagus gitu ya di pasaran, seperti yang saya sebutkan, misalnya OTT itu harga lebih murah daripada pasar, ya kenapa enggak kita tawarkan ke pelanggan kami gitu. Dan tentu saja kan harga itu bisa didapat setelah langganan internetnya Linknet gitu ya. Itu mungkin strateginya seperti itu. Berarti mulai mendekati dari konten dulu. Tadi Anda katakan juga memang konten is king ya. Berarti memang itu terlebih dahulu dan kemudian service-service lainnya menyusul belakangan gitu ya Pak Edward. Oke, kalau kita lihat dari sisi keunggulan sendiri, kita kan melihat peta persaingan untuk 5G dan Internet of Things ini juga cukup besar begitu dan banyak pemainnya di Indonesia. Keunggulan dari Linknet sendiri dibandingkan dengan para pesaing lainnya seperti apa Pak? Ya, yang pertama mungkin menurut saya adalah dari segi rollout jaringan ya. Karena memang untuk rollout jaringan ini menurut saya bukan hal yang mudah ya. Dan Linknet kebetulan sudah berkiprah kan lebih dari 20 tahun ya di industri ini. Dan kami sudah terbiasa melakukan rollout secara masif dengan cost yang cukup efektif lah ya, sehingga bisa terjangkau gitu. Jadi keunggulan pertama kami menurut saya ada di situ sih, di bagaimana mengkonstruk jaringan secara masif dengan cost per rumah itu yang efisien. Nah yang kedua tentu saja yang tadi disebutkan sih, bahwa tim kami itu bukan cuma melulu tim jaringan ya. Jadi di Linknet itu ada tim konten, tim produk yang selalu mencari inovasi baru mengenai apa sih tren-tren yang ada di market dan berusaha mengaplikasikannya ke dalam produk dan layanan kami ya. Jadi di sini menurut kita di internal ya sama pentingnya nih antara yang penyediaan jasa jaringan dan juga penyediaan kontennya gitu ya. Kita berusaha selalu berinovasi, mencari produk dan layanan yang baru gitu ya. Itu sih kira-kira dua utama. Ini terkait dengan inovasi juga. Peta bisnis daripada Linknet sendiri ini seperti apa saat ini dan kedepannya bagaimana Anda melihatnya nanti? Ya ini pertanyaan bagus ya. Ya memang kalau dari segi pasar seperti saya sebutkan ya, pasar itu sebenarnya luas. Home broadband itu masih terbuka luas di Indonesia. Dan peta persaingan memang kalau di Indonesia ini kita yang dominan memang adalah untuk pasar fixed broadband ini, home broadband yang dominan memang masih dari Telkom ya. IndiHome itu punya pangsa pasar menurut saya hampir besar sekali ya, mungkin 90-an% gitu ya menurut saya. Jadi memang pasar untuk yang lain itu masih terbatas, masih kecil gitu. Tapi bukan artinya ini tidak bisa berkembang gitu, karena seperti kita ketahui penetrasinya pun masih rendah ya. Jadi memang petanya secara peta seperti itu Pak, playernya gitu ya. Nah memang yang kedua yang juga di industri kami itu memang ibaratnya apa ya, kecepatan rollout dan pemilihan rollout ini menjadi penting gitu. Karena pada dasarnya pada saat kita rollout kan kita harus menggelar jaringan, ada pelanggan nggak ada pelanggan gitu ya. Betul. Jadi salah satu kunci untuk peta persaingan menurut saya di situ sih. Bagaimana tiap operator itu memilih area yang sesuai dengan teknologinya
dan sesuai dengan layanan yang diberikan. Itu juga menjadi kunci sih di Baik. peta persaingan. Dan juga rollout jaringan itu sendiri Betul, ya Pak betul. Edward. Baik, ini kita mendapatkan pertanyaan yang menarik dari Ahmad Mukorobin. Pertanyaannya adalah, saat ini persaingan internet provider sangat ketat. Ketidakpuasan atas kualitas layanan internet yang bermasalah dan tidak stabil akan menyebabkan pelanggan beralih ke provider lain. Bagaimana Linknet memastikan dapat memberikan kualitas yang maksimal dan stabil ke pelanggan sehingga customer dapat mengandalkan First Media, dan jika pelanggan beralih ke pesaing strategis, apa yang akan dilakukan? Ya. Ini kita sudah singgung-singgung sedikit juga tadi, Ya, Pak. ya terima kasih pertanyaannya. Ya memang dibilang bahwa memang sekarang ini satu yang tadi saya sebutkan, demand akan service itu makin meningkat. Jadi memang istilahnya toleransi terhadap error itu nggak bisa gitu ya di masa pandemi seperti ini apalagi. Ya kalau dari segi Linknet sih kita satu komitmen kita memang kepada kualitas ini tinggi ya, artinya, dan kita menyadari bahwa memang customer kita juga pasti ada aja yang punya komplain gitu ya. Nah jadi ada beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa di kami itu kita pasti punya standar tracking ya terhadap semua komplain, semua gangguan jaringan. Itu kita benar-benar punya tracking secara operasional yang amat ketat ya. Jadi kita tahu persis misalnya bahwa setiap orang yang request teknisi itu misalnya kita berapa hari yang bisa difulfill dalam hari ini juga, dari besok, dari lewat hari, berapa persen yang fail menurut kita gitu. Dan kita akan improve terus di sana. Demikian juga di bidang jaringan sendiri kita kembangkan terus, ibaratnya berapa persen sih jaringan kita yang sedang problem gitu ya. Dan itu kita berusaha tekan terus istilahnya service levelnya gitu ya. Bahkan kita belakangan juga udah decide bahwa jaringan yang sudah terlalu lama kita ganti total sampai ke rumah pelanggan, kabelnya kita ganti gitu. Jadi yang kedua itu adalah yang tadi yang saya sebutkan, bahwa kita juga punya komitmen bahwa sebagian dari capex kita itu kita selalu sediakan untuk maintenance ya. Dalam hal ini memang maintenance fisik. Namun yang kedua yang tidak kalah penting menurut saya juga bukan hanya fisiknya aja, tapi juga cara kita menghadapi komplain pelanggan ya. Jadi dalam hal ini misalnya kita berusaha buat memberikan informasi lewat chatbot atau istilah digital assistant ya kepada pelanggan supaya mereka bisa langsung tahu, oh ini problemnya memang area problem kah atau bukan gitu. Jadi kita berusaha juga invest di bidang customer interaction-nya juga gitu. Jadi mungkin dua hal itu sih Pak. Jadi standar operasional yang kita always improve. Yang kedua adalah komitmen kita untuk spending capital expenditure buat maintenance sih. Sepertinya ya komitmennya ini ya yang perlu diperhatikan ke depannya, dan pasti juga akan diperhatikan oleh para pelanggan. Terima kasih banyak Pak Edward Sanusi. Anda adalah Chief Technology Officer dan juga Chief Technology Product Officer PT Linknet Tbk. Sukses dan sehat selalu untuk Anda. Terima kasih, sukses juga. Dan kembali saya ingatkan kepada para pemirsa untuk mengirimkan pertanyaan ke nomor WhatsApp 0812 1299 0001 karena 8 orang penanya yang beruntung berkesempatan mendapatkan e-voucher senilai total Rp3 juta dari Ultra Voucher. Selain itu, bagi para startup yang ingin mempromosikan brand kalian dalam CNBC Tech Conference, Anda bisa mengunjungi laman Startup Showcase di www.cnbcindonesia.com/techconference. Karena sesi Startup Showcase akan memberikan ruang kepada para startup di Indonesia untuk menunjukkan serta mempromosikan brand mereka untuk mendapatkan perhatian dari venture capital atau angel investor. Dan untuk para angel investor ataupun venture capital, Anda bisa mengunjungi laman Startup Showcase karena saat ini sudah ada 45 startup potensial dari berbagai sektor, diantaranya ada Huniflex, Emitan.com, Beyond, Fundex, Socialpad.id, Toko Proyek, Ivomo, dan lain sebagainya yang bisa Anda lihat di laman Startup Showcase Tech Conference 2021. Tech Conference 2021 mengusung tema Future 5G Global Connectivity, Cloud Computing, and Internet of Things. Akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store untuk terus mengikuti informasi dan berita terkini terkait ekonomi dan juga bisnis.